Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan Rabu kemarin, ISG ditutup turun 0,42% ke angka 5.272. Di video ini saya menganalisa saham Pegas, Era, dan dua saham lainnya yang saat ini telah berhasil naik di atas resisten. Apakah minggu depan saham-saham ini masih bisa terus naik? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BSDE. Saham BSDE pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 740. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya BSDE dalam 3 minggu terakhir ini masih bergerak sideways dan berada di bawah garis resisten di EMA 50. Dan hari Rabu kemarin BSDE telah berhasil naik di atas garis resisten ini. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat pada saat tanggal 19 kemarin bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari tanggal 10 sampai tanggal 19 ini asing masih terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat BSDE masih berpeluang untuk naik minggu depan. Dan masih ada peluang untuk naik menuju resisten berikutnya di harga 780. Di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham BSDE, hari Senin depan masih bisa entry apabila BSDE masih melanjutkan kenaikan. Dan sebaiknya take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten harga 780. Atau teman-teman mau cari harga lebih bagus, bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 yang saat ini telah menjadi supportnya. Di sekitar harga 725. Jadi kita bisa tunggu BSDE terkena pullback ke harga 725 dan rebound baru kita entry. Dan apabila tujuannya pingin trading jangka menengah atau jangka panjang maupun investasi, selama masih bertahan di atas daerah support di EMA 50 belum perlu melakukan take profit maupun cut loss. Jadi hold saja terus selama masih bertahan di atas daerah support ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham SMRA. Saham SMRA pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup bertahan di harga 585. Bisa kita lihat di grafik. Saham SMRA ini juga telah berhasil naik di atas garis EMA 50, jadi hampir mirip dengan grafik dari saham BSDE tadi. Sebelumnya berada di bawah garis EMA 50, bergerak sideways dan saat ini telah berhasil naik di atas resisten ini. Garis MACD juga sama, saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Rabu kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat juga bandar melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Sedangkan sama dengan saham BSDE, saham SMRA juga asing masih terus melakukan distribusi. Jadi dari tanggal 10 sampai hari ini juga asing masih terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya SMRA dalam 1 minggu ke depan juga masih berpeluang untuk naik menuju resisten berikutnya di harga 630. Di sekitar daerah sini. Dan masih ada satu resisten kuat di garis EMA 150 yang saat ini berada di harga 660. Sedangkan untuk supportnya saat ini di garis EMA 50 di sekitar harga 575. Untuk teman-teman yang ingin entry bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 karena saat ini harga berada dekat dengan garis EMA 50. Jadi masih ada peluang SMRA untuk turun menuju harga 575. Dan saat pedagang hari Senin depan SMRA mulai berhasil rebound kembali di harga 575, teman-teman bisa entry dan hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini apabila tujuannya memang trading jangka panjang. Sedangkan apabila ingin trading jangka pendek,
Bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 150 atau harga 630. Selain kedua saham properti ini, masih ada satu saham menurut saya lumayan bagus grafiknya, yaitu saham CTRA. CTRA saat ini jika kita lihat berada dekat dengan garis EMA 150. Tapi pada Rabu kemarin terlihat masih gagal break. Jadi teman-teman bisa masukin ini ke watchlist teman-teman. Coba analisa kembali. Apabila berpotensi break dari garis EMA 150, maka CTRA juga akan bergerak uptrend kembali. Jadi ini juga layak masuk watchlist, tetapi saya tidak akan analisa hari ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham ERA. Saham ERA pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup naik 5% lebih ke harga 1765. Bisa kita lihat di grafik secara tren saat ini ERA bergerak sangat uptrend. Bisa kita lihat pada akhir Maret sampai awal April ERA bergerak downtrend. Satu mulai bergerak sideways, berhasil naik, berhasil break dari garis EMA 50, berusaha break dari garis EMA 150 dan gagal. Pada bulan Juli sudah mulai berhasil break dan saat ini mulai naik tinggi. Jika kita lihat saat ini ERA telah berhasil break dari resisten di harga 1700. Jadi pada posisi ini berusaha break dari harga 1700 gagal, bergerak sideways dan hari Rabu kemarin berhasil naik di atas harga 1700. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga telah mengarah ke atas. Dan saat ini garis EMA 50 juga telah berpotongan dengan garis EMA 150. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar juga melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar pada perdagangan Rabu kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat melihat ERA juga dalam 1 minggu ke depan berpeluang untuk naik menuju resisten berikutnya di sekitar harga 1900. Di sekitar daerah sini. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry hari Senin depan, sebaiknya tunggu di harga 1700. Jadi tunggu di harga supportnya. Karena kenaikan 5% ini akan membuat ERA terkena profit taking dalam beberapa hari ke depan. Jadi daripada teman-teman mengejar di harga tinggi dan ternyata dia terkena profit taking dan turun, sebaiknya paling aman tunggu di daerah supportnya. Setelah tunggu di daerah support dan terlihat rebound, baru teman-teman entry dan boleh take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1900. Untuk hold di harga 1700 menurut saya jangan, karena saat ini harga sudah lumayan tinggi. Bisa saja dalam 1-2 minggu ERA mulai bergerak sideways dan turun dan harga 1700 juga akan terlewati. Karena support di EMA 50 dan 150 saat ini jauh dengan harga 1700. Kecuali untuk teman-teman telah memberi di sekitar garis EMA 150 atau garis EMA 50 yang di sekitar daerah ini, saham ERA masih sangat layak untuk di hold. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup naik hampir 5% ke harga 1305. Bisa kita lihat di grafik, saat ini juga Pegas telah berhasil naik di atas garis resisten kuatnya di EMA 150. Walaupun kenaikan tinggi ini belum bisa kita konfirmasi sudah berhasil break karena candle masih berada dalam garis EMA 150. Tapi karena terbentuk candle putih yang solid seperti ini, peluang untuk break masih sangat besar. Dan secara tren juga bisa kita lihat, walaupun 3 minggu terakhir ini Pegas bergerak sideways dan terlihat masih gagal break dari resisten ini, secara jangka menengah Pegas masih bergerak uptrend. Jadi yang sebelumnya bergerak downtrend, berhasil rebound, mulai bergerak naik terus sampai saat ini. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Jadi belum mengarah ke atas, walaupun kenaikan 4% lebih ini. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 4% lebih ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hanya melakukan sedikit akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masuk melakukan akumulasi. Dan dalam 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk membeli saham Pegas. Pada sebelumnya 2 minggu yang lalu asing terus melakukan distribusi pada saham ini.
Jadi dari data yang kita dapat dalam 1 minggu ke depan, Pegas juga masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan. Jadi masih ada peluang untuk naik menuju target terdekat di harga 1.500. Dan berpeluang untuk menutupin gap down yang terbentuk pada awal Maret kemarin. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, saran saya sebaiknya tunggu Pegas turun kembali menuju garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1.250, baru teman-teman entry. Jadi tunggu Pegas terkena koreksi sementara, saat menyentuh garis EMA 150 ini dan rebound, baru teman-teman beli. Karena pada saat kenaikan hampir 5% ini juga akumulasi bandar tidak terlalu besar, jadi masih ada peluang untuk koreksi sementara. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Pegas di harga bawah, apalagi yang telah berhasil membeli di sekitar harga 800-an sampai harga 600, saham Pegas sangat layak untuk di hold. Karena untuk jangka menengah, peluang untuk balik kembali ke harga 2000 masih sangat besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.